Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke, para sedulur, beberapa waktu berselang ada berita yang sempat viral, yang sempat jadi perbincangan para netizen ya di medsos. Nah, teman-teman, berita tersebut terkait dengan adanya peristiwa Raker atau rapat kerja dan RDP, rapat dengar pendapat dari Kementerian Dalam Negeri dengan para kepala daerah ya, baik gubernur ataupun bupati dari seluruh wilayah dan provinsi yang ada di Indonesia. Yang mana memang yang menggemparkan, yang sempat viral adalah di mana ketika terjadi rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, tampak sekali gubernur kita dari Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi atau yang lebih populer dengan sebutan Bapak Aing ya teman-teman. Tampak sekali dia memang begitu menguasai ya, begitu ngerti banget secara mendetail masalah atau problematika yang saat ini terjadi di wilayah yang dia pimpin gitu kan. Dan beliau juga nggak cuman kemudian tahu betul mendetail tentang masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang beliau pimpin, dia juga sepertinya juga sudah memiliki ide dan tahulah kemudian ide ataupun gagasan dan rencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang tentunya ini sangat luar biasa sekali ya, karena kebanyakan kalau kita lihat kan yang lain juga mungkin gitu nggak, banyak yang nggak begitu ngerti secara mendetail permasalahan yang terjadi di daerah yang mereka pimpin gitu kan. Di sini Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwasanya beliau bukan sekedar apa yang diomongkan. Banyak orang saat ini, banyak yang nggak, yang haternya Kang Deddy kan mengatakan bahwasanya Kang Deddy ini ya sebatas dia banyak pencitraan doang gitu kan. Tapi kalau kemudian saya sendiri melihat gitu kan, saya sebagai warga Jawa Barat, walaupun saya pendatang ya, saya asli dari Jogja, saya bangga gitu kan ketika memiliki seorang kepala daerah, memiliki seorang pemimpin yang amanah gitu kan, dan kerjanya transparan gitu kan. Kerjanya itu kerja-kerja beliau, kegiatan beliau bisa dipantau, bisa dilihat oleh warganya, masyarakatnya gitu kan. Saya pikir terserah, kalau namanya kalau orang nggak senang ya tetap aja bilang, wah itu kan cuma pencitraan. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat daripada tampilan kemarin, Kang Deddy betul-betul menguasai ya, betul-betul tahu betul apa seluk-beluk masalah di daerah yang dia pimpin, dan dia juga sepertinya sudah memiliki ide-ide dan gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah teman-teman, yang jadi banyak perbincangan lah kemudian ada salah satu sesi di mana terekam ya, terdokumentasi oleh para media gitu kan, di mana ada salah seorang gubernur, yaitu gubernur dari Kalimantan Timur, yang kemudian saya nggak ngerti ucapannya itu hanya sepotong ya, potongannya bahwasanya apakah itu gurauan gitu kan, apakah itu candaan, karena dia ngucapin ini sambil tersenyum, ataukah mungkin itu sindiran, kita juga nggak ngerti ya. Yang beliau mengatakan ya, oh ini Kang Deddy Mulyadi gubernur konten gitu kan, saya nggak ngerti, tapi yang jelas sebagian orang juga, orang-orang yang fansnya Kang Deddy tentunya ini menganggap suatu omongan walaupun sepertinya candaan, seperti agak tendensius, dan ini memang kemudian dijawab ya dengan lugas oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia menyatakan alhamdulillah gitu kan dengan konten-konten yang beliau lihat gitu kan, salah satunya beliau bisa membantu daripada anggaran mengurangi tekanan anggaran daripada Pemda Jawa Barat, yang mana anggaran yang sebelumnya yang terkait dengan pengeluaran Pemda Jawa Barat terkait dengan program periklanan untuk program-program yang dilakukan Pemda Jawa Barat, ini anggarannya 50 miliar ya. Dan sempat ya sebelum pemerintahnya Kang Deddy Mulyadi kan jadi isu ya, dugaan korupsi oleh KPK yang dilakukan oleh di masa pemerintahan sebelum Kang Deddy Mulyadi. Nah di eranya Kang Deddy Mulyadi berhasil kemudian memotong anggaran dari pengeluaran Pemda Jawa Barat untuk masalah iklan program-program pemerintah, yang mana dari 50 miliar saat ini bisa kemudian diefisiensikan cuman 3 miliar gitu kan. Dan semua program-programnya viral di media sosial, semua masyarakat, warga dari
khususnya Jawa Barat bisa ngerti apa sih kegiatannya kepala daerah mereka, apa sih yang lagi dikerjain oleh kepala daerah mereka, apa sih programnya gitu kan. Dan ini memang sangat luar biasa karena apa yang dikerjakan beliau ini kerja nyata gitu kan, dan bentuk transparansi daripada kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, kalau sekarang banyak kemudian tokoh-tokoh cuman seringnya ini ngobrol-ngobrol di podcast atau ngobrol-ngobrol diskusi di media sosial, tapi apa sebetulnya kerjanya nggak aja, percuma saja bahas-bahas baik itu tentang politik lah, masalah-masalah kerakyatan, tapi kalau cuma sekedar diskusi ya sepertinya nggak efektif. Kalau Kang Deddy ini dia langsung kerja nyata di masyarakat, jelas sekali ya, tampak sekali ya, ide dan gagasannya cemerlang. Ketika dia mengadakan ide kemudian seperti semacam wamil, tapi bukan pelatihan militer ya, untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jawa Barat gitu kan. Kemudian masalah-masalah daerah bangunan-bangunan yang dibangun di daerah resapan air yang ada di puncak Jawa Bogor, Jawa Barat. Kang Deddy bukan cuma kemudian omon-omon atau diskusi belaka, langsung turun langsung ke lapangan dan tegas ya beliau ini kan gitu kan. Dan itu yang diinginkan oleh warga masyarakat saat ini. Pastinya itu, dan saya pikir memang fenomena Kang Deddy Mulyadi ini ibaratnya fenomena bola salju ya, yang semakin hari semakin besar, dan nggak cuma kemudian Kang Deddy ini mendapatkan simpati gitu kan, mendapatkan apresiasi dari warga Jawa Barat, tapi sepertinya popularitasnya beliau ini udah melewati Jawa Barat ya. Bahkan di Pulau Jawa itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Banten, DKI Jakarta, semua kalangan masyarakat bisa kenal banget sama Kang Deddy Mulyadi, kenal banget sama program-program beliau gitu kan. Karena memang selain transparan, kerjanya bisa dipantau oleh warganya, siapa sih gitu kan kepala daerah mereka, apa sih yang lagi dilakukan gitu kan. Konten-kontennya juga memang juga begitu menghibur juga gitu, side efeknya. Kalau saya itu senang ya, bahkan saya lihat orang-orang yang dulu hater, benci sama Kang Deddy Mulyadi. Saya punya saudara yang memang nggak suka ya, haternya Kang Deddy Mulyadi, tapi kemudian setelah melihat gitu kan efeknya kerja dari Kang Deddy Mulyadi, seperti kemudian ketika dia ada pemutihan pajak kemarin ya. Nah, saudara saya itu akhirnya sekarang jadi fan fanatiknya, mulai menyukai konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Ada entertainnya gitu kan, tapi juga ada kerja nyatanya di situ. Nah, saya nggak ngerti kalau kemudian gubernur yang kemarin yang menyentil Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata Kang Deddy adalah gubernur konten itu, seperti apa kerjanya dan seperti apa beliau kemudian dikenali, diketahui kerjanya oleh masyarakat ataupun warga di daerah yang beliau pimpin. Tapi lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi pastinya ketika dia populer, kerja nyatanya efeknya luar biasa, pastinya juga pasti akan ada selalu pihak-pihak yang nggak suka dengan beliau gitu kan. Tapi yang terpenting adalah saat ini orang mau bilang konten kreator lah, gubernur konten, yang terpenting adalah efeknya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat gitu kan. Kerja-kerja beliau bisa dirasakan ya gitu kan, yang tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat teman-teman. Yang jelas seperti kemudian kalau kita pergi berobat ke dokter, kita punya masalah kesehatan kita bermasalah, tentunya dokternya mau tampilannya seperti apapun, gayanya seperti apapun, yang paling kita harapkan adalah obat yang diberikan oleh dokter tersebut gitu kan. Obatnya apakah meredakan sakit kita, kondisi tubuh kita membaik atau enggak, seperti obat yang diinjeksiin ke kita, obat yang kemudian diberikan oleh dokternya kepada kita, itu bagian terpenting ya daripada treatment. Dan ini memang yang kemudian dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan yang lagi-lagi memang banyak pastinya yang memang mungkin ya nggak suka dengan fenomena bola salju Kang Deddy Mulyadi saat ini, yang tentunya pasti lawan-lawan politik gitu kan. Karena ini Kang Deddy Mulyadi semakin besar pengaruhnya, semakin banyak warga masyarakat yang mencintainya. Bahkan saat ini udah melewati fenomena bola saljunya, melewati batas wilayah Jawa Barat gitu kan, merembet ke Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, bergerak ke arah barat nanti ke DKI Jakarta.
masuk kemudian ke wilayah Banten, bahkan udah melewati Pulau Jawa gitu kan popularitasnya. Nah, lagi-lagi itu ya teman-teman yang kemudian trending sekali sentilan dari Gubernur Kaltim yang mengatakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi lah gubernur konten. Walaupun ya terlepas dari itu apakah maksudnya bercanda, sekedar kemudian guyonan ataupun sindiran, kita nggak ngerti di situ kan. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa ngasih analisanya gitu kan, apa sebetulnya sih maksudnya gitu kan yang diungkapkan oleh Gubernur Kaltim tersebut. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka bahasan-bahasan dari kanal YouTube-nya Pak Dikun, monggo silahkan subscribe dan press bell-nya. Kalau saya bikin konten-konten yang baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Oke teman-teman, salam seduluran khususnya untuk warga Jawa Barat dan secara umum untuk seluruh saudara-saudara Kang Deddy Mulyadi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun. Yuk.